kita umat-umat Tuhan, kita sudah ada di tempat ini, kita punya satu tujuan, kita mau menyembah Dia, kita mau bersuka cita bagi Dia. Haleluya. Oleh kiri kanan saudara, kita katakan, pujilah Tuhan dengan sukacita. Pujilah Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berglory bagi Dia. Amin. Yes. Hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami siap. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Jadi glory, glory, glory bagi sahaja. Oh jadi glory,
yang meluap-luap di hadapan Tuhan. Amin. Saya bukan kesaksian bagi Bapak Mama yang menyaksikan adik kakak, yang menyaksikan kasih cinta Tuhan dalam hidupnya. Saya ingin langsung kami kita angkat pujian. Yesus kekasih jiwaku. Rasa-rasanya mau duduk. Ini lagu dangdut. Kalau orang dengar lagu dangdut, bagian kaki semua tidak kena. Goyang tuh. Orang sini bilang goyang. Tidak apa-apa. Di tempat pun kita bergoyang buat Tuhan. Goyang sambil duduk. Atau mau berdiri? Boleh. Ya, boleh. Ada sukacita? Tidak. Sukacita buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan saudara. Haleluya. Baik, kasih panas ya. Ada yang mau bersaksi? Waktu dan kesempatan saya buka. Oke, ada yang mau bersaksi? Bunda Anda, mari. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam pegang tangan untuk Tuhan. Amin. Baik ya, puji Tuhan. Saya mau bersaksi tentang proses Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Ini untuk bersaksi, beri kesaksian. Karena saya menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup saya selama 3 tahun dari proses Tuhan. Dan saya mengalami sakit yang luar biasa sampai saya hilang ingatan, bukan hilang ingatan, hilang semuanya dalam kehidupan saya. Saya merasa diri saya tidak normal, bahkan apa yang saya lakukan saya rasa beda dengan kehidupan saya yang semula. Saya hilang segala-galanya dalam pekerjaan rumah tangga, sampai suami saya yang ambil alih semua selama 2 tahun dan selama 3 tahun, masuk 3 tahun saya diproses Tuhan yang luar biasa. Ketika saya mau keluar pun saya merasa diri saya aneh, saya merasa bahwa saya tidak ada sama sekali yang di dalam hati saya, tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan dalam hidup saya. Saya hanya merenung. Kapan Tuhan ambil saya? Dan kesakitan saya itu saya merenung kapan Tuhan datang ambil saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengirimkan saya hamba-hamba Tuhan yang mendukung saya di dalam doa. Mereka setia mendukung saya dalam doa, dan
Satu ketika saya tidak di rumah, saya sering kerasukan. Saya sadar kadang-kadang kerasukan itu saya kadang-kadang dia tiba-tiba, dan kadang-kadang saya sendiri yang mau berusaha untuk melawan pribadi saya. Dan saya lari sampai waktu saya mengandung, saya lari, tangkap kain gorden, kaca-kaca saya mau pukul, kasih pecah. Itu waktu saya diproses Tuhan. Dan saya tiba-tiba Romi suruh saya itu harus lari naik pohon, dan tiba-tiba permisi suruh saya harus lari dan tidak mengenakan busana. Tapi saya kekang saatnya diri. Saya bilang, Tuhan, kapan Tuhan datang ambil saya? Sampai saya pagi, siang, sore, malam, itu yang saya renungkan, kapan Tuhan datang ambil saya. Karena saya sudah bosan hidup. Dan waktu di saat saya merenungkan Tuhan kapan ambil saya berdoa, kalau saya mati, siapa yang datang melihat saya? Mungkin saya bisa buka mata. Itu pikiran yang konyol, yang tidak sehat. Saya bilang, kalau saya mati mungkin saya bisa buka mata, siapa yang datang melihat saya. Itu dalam pikiran saya, dan tiap hari saya merenungkan terus begitu. Suami yang mengambil alih semua dalam kehidupan rumah tangga saya. Dia setia, suami saya setia. Dia menjadi rumah tangga di dalam hidup saya. Dan ketika suami masak, saya hanya bisa menonton. Dan satu kali suami bilang, coba mama tes masak, tapi saya masih dalam keadaan yang belum normal. Saya masak tapi saya rasa takut. Saya lihat orang takut, mau keluar juga takut. Bahkan saya di dapur memasak sebelum pajak ke saya. Karena dengan saking ketakutan saya. Jadi satu ketika saya rasa bahwa satu diri, karena saya berkomunikasi dengan hamba Tuhan di Rote, kami sudah angkat sebagai saudara. Hamba Tuhan berkata bilang, Mama Dea harus lawan apa yang Mama Dea pikirkan, apa yang Mama Dea itu tidak benar. Dan Mama Dea harus lawan apa yang Mama Dea pikirkan. Ada satu ketika pas hari Minggu kami pergi gereja di gerejanya Pak Kris Manalu, pulang begitu saya langsung tulis di kertas, saya bilang hari saya masak ini dan saya catat bumbu-bumbu dan saya suruh Pak yang pergi belajar. Waktu itu saya ingin sekali memasak yang enak, jadi saya suruh Pak beli tepung beras, gula merah, ini mutiara. Waktu itu hari Minggu itu saya masak enak. Saya masak ikan pepes, terus saya masak ini kue teripang dan bubur kacang. Dan saya bilang, Pak, makan saja, kalau tidak enak suka makan saja. Dan saya di proses Tuhan itu saya tidak tahu apa yang mengikuti saya dari belakang. Tapi bagi teman-teman yang melihat saya, jangan melihat saya dari sisi negatifnya, melihat saya dari sisi positifnya, membangun saya. Jadi suatu ketika saya di rumah saya renung saja. Kadang-kadang satu teman-teman datang mendoakan saya bilang, apakah mereka itu punya di hati atau mereka hanya untuk hanya datang untuk mengapani saya, bergelakar bercerita. Dan satu kali saya di rumah, saya punya teman, saya sudah anggap saudara. Kebetulan dia datang di rumahnya sebelah di rumahnya kami. Jadi saya lihat saya punya kawan, saya bilang, coba saya tes panggil dia. Jadi waktu saya lihat dia, saya ulurkan tangan begini. Tapi mungkin tidak lihat mereka, mungkin bercerita, asik bercerita atau lihat dengan saatnya keadaan. Dalam keadaan saya itu saya terpuruk sekali, saya diludahi, saya mungkin dimaki, tapi saya terdiam saja. Karena Tuhan bilang, Tuhan melihat hati dan Tuhan melihat orang yang rendah hati. Ketika Tuhan melihat orang yang rendah hati, Tuhan akan tinggikan dia. Jadi dalam pikiran saya itu saya hanya rendah hati, saya apapun yang orang buat dalam diri saya, ya saya terima, dan ini pribadi saya. Terserah mereka mau menilai saya buruk atau tidak, tapi ini pribadi saya. Dan suatu kali, mungkin kesaksian agak panjang, suami ajak terus ke persekutuan doa, dan persekutuan doa, jadi itulah yang membangun iman saya. Kalau pulang dari persekutuan doa selama perjalanan saya lupa, saya rasa sukacita sekali. Karena kalau masuk ke dalam rumah, saya sukacita hilang. Jadi puji Tuhan, Tuhan kasih sembuh saya hanya pas waktu masuk Oktober, November. Itu saya disembuhkan Tuhan total. Waktu itu saya menerima suatu penglihatan ketika tanda gempa itu Tuhan kasih untuk saya bahwa gempa ini
ada sesuatu yang Tuhan menyatakan di Kabupaten Sika ini. Dan waktu kami lari keluar itu saya lari bawa dengan Alkitab. Saya bilang kalau kami sampai di rumahnya kakak, kami harus berdoa. Dan puji Tuhan, kami pulang kembali ke asrama dan bilangnya masih gempa. Dan suatu ketika saya sendirian di rumah, saya berdoa. Suami pas ada tugas, ada piket, saya berdoa dan saya minta Tuhan tolong saya. Dan tiba-tiba Tuhan jatuhkan dua cahaya putih datang ke saya. Waktu itu saya langsung berbahasa roh, dan bahasa roh itu saya dengar sendiri terlalu indah sekali. Dan saya menangis sampai saya mencucurkan air mata di atas mata. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau bukan Tuhan, mungkin saya belum bisa sembuh sampai saat ini. Karena Tuhan saya bisa sembuh, saya bisa berdiri, saya bisa melayani lagi Tuhan. Selama 2,5 tahun saya proses itu sangat luar biasa. Bahkan ada Kak Tina juga, ketika waktu itu kami piknik, kami mandi di laut, saya kerasukan. Dan mereka mendoakan saya setia semua dalam persekutuan doa di PDI Immanuel. Karena dengan persekutuan doa lalu. Dan inilah kesaksian saya bersyukur. Saya berdoa Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya, tetapi Tuhan bilang kamu belum mati, belum saatnya kamu mati. Jadi itulah yang saya saksikan setiap kali saya merenungkan kebaikan Tuhan. Maka saya juga sering, suami bilang, mama ini sudah sembuh, jadi mama harus melayani Tuhan. Jadi saya sudah sembuh, saya mau melayani Tuhan, saya tidak mau main-main dengan Tuhan, karena hidup saya adalah penyembahan hidup Tuhan. Amin. Itulah kesaksian saya. Kalau ada Tuhan, itu semua menjadi indah. Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Kesaksiannya itu luar biasa. Ada proses yang Tuhan buat dalam hidup kita. Ketika kita mau dekat dengan Tuhan, banyak hal yang kita harus lewati. Kita pikul salib, tapi ada di satu ujung kita mendapatkan sukacita. Apa yang kita nanti-nantikan, Tuhan, Dia mengubah semuanya. Dia mengubah tepat pada waktunya. Mungkin malam ini kita berdoa, ada doa kita yang lama dijawab Tuhan. Kita capek, kita lelah. Kapan? Di diri kita kan katakan kapan dan kapan. Percayalah saudara, Tuhan itu ada. Dia ada di dekat kita. Kita percaya ada mujizat yang Tuhan berikan bagi kita. Dia merubah semua jalan hidup kita jauh lebih baik dan menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu mengatasi segalanya. Ketika kami tidak bisa, ketika kami terjatuh, ketika kami pada titik yang terendah, Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Semua punya pengalaman hidup. Kita tahu bahwa berjalan dengan Tuhan tidak mudah. Tapi kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita beri hati kita, jiwa kita, roh kita, tubuh kita hanya kepada Tuhan. Ini saatnya kita mendengarkan firman. Biarlah Roh Kudus Engkau masuk dalam jiwa kami, roh kami. Kami percaya kami pulang dengan kelegaan. Karena firman yang hidup, Engkau beritahu bagi kami, terang jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang
banyak terima kasih. Marilah kita tunggu di hadapan Tuhan dan kita mintakan hati dan kita berdoa kepada Bapa Surgawi, segala puji syukur yang kami panjatkan kepada-Mu pada malam hari ini Tuhan, karena begitu Engkau baik di dalam kehidupan kami setiap hari dan setiap saat, khususnya pada malam hari ini Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap memanggil kami Tuhan dan segala kesibukan kami dan segala kehidupan kami dan segala kejatuhan kami dan segala kelemahan kami Tuhan. Tetapi inilah kasih dan kebaikan Tuhan yang kami tidak membalas pada malam hari ini. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Siapakah Engkau sehingga Engkau begitu memanggil kami pada malam hari ini Tuhan? Kami percaya kami tidak lebih dari semua orang yang tidak hadir pada malam hari ini. Kami lebih berdosa Tuhan dari semua hamba-hamba Tuhan yang tidak ada di tempat ini Tuhan. Tetapi sesungguhnya Engkau memanggil kami di dalam Anak-Mu Yesus Kristus dan berkorban di atas kayu salib itu untuk menembus dosa dan kesalahan kami pada malam hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga Tuhan, apa yang kami harus buat untuk menyenangkan hati-Mu pada malam hari ini tidak ada. Walaupun kami dapat memuji menyembah Tuhan pada malam hari ini, belum terukur ya Tuhan Yesus di atas kasih dan cinta Tuhan telah berkorban di atas kayu salib itu. Saya percaya Tuhan kami tidak punya apa-apa pada malam hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, biar nama Tuhan Yesus Kristus yang terpuji pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau mengampuni kami malam hari ini. Apapun yang kami lakukan, yang kami buat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Terbuka semuanya Bapa di dalam kerajaan surga. Karena begitu ya Tuhan, kami datang pada malam hari ini, kami mengaku. Dan segala laku perbuatan kami, tutur kata kami, pikiran kami pada malam hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan mau mengasihi dan mengampuni kami malam hari ini, maka dosa kami diampuni, maka dosa kami dihapuskan oleh darah Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena seizinnya Tuhan pada malam hari ini, sehingga kami dapat memuji permuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Bapa di dalam kerajaan surga, sudah tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk dilawat oleh firman-Mu ya Bapa. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, sebelum hamba Tuhan berkata-kata bagi kami malam hari ini, kami minta urapan dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Engkau hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini. Tutup bungkus kami malam hari ini. Siapapun saja yang Tuhan Yesus ada di tempat ini, khususnya tempat ini, Engkau kuduskan, Engkau berkati Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan malam hari ini. Pakai hamba-Mu secara luar biasa pada malam hari ini Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan malam hari ini sebagai singer leader, pemain musik Tuhan, Tuhan Yesus pakai malam hari ini untuk memperlihatkan nama-Mu Bapa di dalam kerajaan surga Tuhan. Sikapkanlah semua isi firman Tuhan bagi hamba-Mu malam hari ini. Pakailah hamba-Mu beri hikmat kebijaksanaan untuk anak-Mu berkata-kata malam hari ini Tuhan, supaya anak-Mu ya Tuhan Yesus benar-benar diurapi, dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, bagi kami juga yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, buka hati kami ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Taruhkan budi pikiran bagi kami supaya kami mengerti dan memahami firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami pulang dengan membawa firman Tuhan untuk kami teladani dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga tidak izinkan kuasa apapun saja ya Tuhan Yesus masuk di dalam ruangan ini. Kami di dalam nama Yesus, kami usir, kami ikat kekuatan kami hancurkan di dalam nama Yesus, kami pergi di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa ya Tuhan Yesus, otoritas ya Tuhan Yesus bertata di tempat ini, khususnya bertata di dalam hati kami, supaya kami dapat berdiam diri saat ini untuk mendengar dan diberkati oleh firman Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, inilah syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih.
kasih banyak buat Tante Mama Ale yang sudah memimpin kita di dalam doa. Shalom. Shalom. Muka yang sangat-sangat ceria. Dan saya percaya bahwa sampai malam hari ini keberadaan kita luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat tim yang begitu luar biasa. Bunda Linda sudah memimpin kita di dalam pujian. Pak Nanda sudah memainkan musik bersama dengan tim worship yang ada. Begitu luar biasa malam hari ini. Dan saya percaya kita semua mengalami sesuatu yang luar biasa pula. Amin. Iya. Kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan malam hari ini. Firman ini sudah saya bagikan kemarin sore dalam ibadah sore di gereja kami. Dan malam hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar firman yang sama yang sudah saya sampaikan dalam ibadah raya kemarin sore di gereja, yaitu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-31. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-31. Kalau sudah dapat seperti biasa katakan yes. Yes. Belum semuanya? Yes. Ya. Oke, oleh karena hanya ada satu ayat saja, kita akan sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ini mic-nya saya. Mic-nya. Kayaknya baterainya habis. Iya. Suara saya bisa dengar sampai di luar? Bisa. Terima kasih, Ama. Saya akan baca sekali lagi buat kita. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saya percaya bahwa mungkin kita sudah pernah mendengar tentang kisah ini, sekalipun mungkin jarang dibahas, karena tidak semua orang punya pendapat bahwa ada sesuatu yang menarik daripada kisah ini. Yang seringkali dibahas adalah tentang sebuah kebohongan yang diucapkan oleh Rahab ketika dia menyembunyikan kedua pengintai-pengintai Yeriko itu, yaitu orang-orang Israel yang diutus oleh Yosua dari Sitim untuk mengamat-amati kota Yeriko itu. Dan yang pertama kita akan belajar siapa itu Rahab. Di sini dikatakan bahwa Rahab adalah seorang perempuan sundal, yang sering kita katakan perempuan yang bekerja sebagai, kemarin saya katakan di gereja, dalam bahasa sabunya prostitute. Adakah bahasa sabu seperti itu? Ada.
Ada kok. Ya. Satu alias di barat-barat sana ya. Atau dengan kata lain, Rahab adalah seorang yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial atau yang sering kita dengar sebagai wanita malam, ya. Dan ketika para pengintai itu datang, coba kita lihat Yosua pasalnya yang kedua. Yosua pasalnya yang kedua. Coba kita lihat mulai dari ayatnya yang pertama. Ya. Ini adalah kisah yang dicatat. Kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 31 itulah daftar nama-nama dari saksi iman, yaitu Rahab yang tadinya seorang perempuan berdosa atau perempuan sundal, masuk di dalam daftar sebagai saksi-saksi iman, dan sebentar akan kita bahas. Kita akan perhatikan Yosua pasalnya yang kedua, dan kita akan sama-sama belajar siapa itu Rahab. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai, katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka, yaitu pengintai-pengintai itu, ke rumah perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat 2, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Dan kalau kita baca ayat-ayat yang selanjutnya, maka di sana dikatakan bahwa, ya, maka di sana dikatakan bahwa, coba kita lihat ayatnya yang keempat bagian B. Ketika berita didengar oleh Raja Yeriko bahwa ada orang-orang Israel datang ke rumah Rahab, si perempuan sundal itu, dan dikatakan, ya, Rahab menjawab kepada mereka, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka datang. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusulnya. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas Sodom. Inilah yang saya bilang tadi, yang sering dibahas, bahwa ada sebuah kebohongan dari seorang perempuan yang kemudian dicatat sebagai karena iman dia tidak turut dibinasakan. Itu sebabnya ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang Kristen, ada banyak hamba Tuhan yang mengatasnamakan sebuah kebaikan dan mereka katakan bohong untuk kebaikan itu adalah baik. Menurut saudara, bohong untuk sebuah kebaikan apakah dibenarkan? Tidak, bukan? Bohong adalah bohong, dan bohong adalah dosa. Dosa adalah maut. Jadi bohong kecil, bohong besar, bohong untuk sebuah kebaikan ataupun untuk sebuah kejelekan, upahnya sama, adalah dosa. Dan dosa itu adalah maut.
bohong dikit saja, toh untuk kebaikan. Suami-suami mungkin bohong pada istrinya untuk menghindari pertengkaran dan perdebatan di dalam rumah tangga. Sudah makan di luar, pulang sampai rumah, istri suruh makan, bilang belum lapar, padahal sudah makan di luar dengan teman. Istri-istri kasih tahu suami barang-barang di pasar mahal sehingga uang bulanannya belum habis bulan sudah habis, padahal uangnya dibawa semua ke RB. Bohong sedikit kan? Ya? Halo? Kebohongan yang demikian, baik ataupun tidak baik, untuk sebuah kebaikankah itu menurut kita, tetapi tetap saja tidak dibenarkan. Dan perlu kita ketahui bahwa Rahab bukan dibenarkan atau diselamatkan karena kebohongannya. Ya, saya setuju, kebohongan itu memang sempat dia ucapkan, tetapi perlu kita ketahui bahwa posisinya ketika itu belum jadi anak Tuhan, bukan? Dia belum gabung di dalam persekutuan doa Immanuel Maunel. Amin. Dia belum terdaftar menjadi salah satu anggota gereja Kristen dimanapun, dan apalagi dia belum dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi perempuan seperti Rahab yang adalah pekerja seks komersial, dan juga di negeri itu, yaitu negeri Kanaan, mereka menganut kepercayaan penyembahan kepada berhala. Kebohongan itu adalah hal biasa. Dan untuk supaya pengejar-pengejar daripada pengintai itu, orang-orang suruhan daripada Raja Yeriko, dalam keadaan demikian, dia anggap bahwa dia melakukan itu seperti biasa. Sekarang saya coba kasih contoh. Kalau saja Rahab sudah menjadi anak Tuhan, saya percaya bahwa dia tidak akan berbohong. Saya percaya dia akan berkata bahwa Tuhan tolong saya, beri saya hikmat apa yang harus saya jawab kepada pesuruh-pesuruh daripada Raja Yeriko ini yang hendak menangkap kedua pengintai yang diutus oleh Yosua itu. Tetapi ceritanya dia belum jadi anak Tuhan. Amin. Belum jadi anak Tuhan. Dan jelas Alkitab katakan dia berprofesi sebagai wanita Allah. Amin. Lain halnya dengan kita sebagai anak Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dan selain itu, siapakah Rahab itu? Kalau kita lihat dia, saya katakan tadi, mereka adalah penyembah berhala. Dan dikatakan juga dia tinggal di atas tembok kota. Berarti kehidupannya amat sangat sederhana. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, yang kalau dia menyelamatkan seseorang, dia tidak akan menghitung-hitung betapa besarnya dosa-dosa yang pernah dia buat. Amin. Kalau Tuhan mau hitung kita pun dosa, Rahab pun dosa, saya percaya Rahab tidak akan masuk hitungan sebagai apa tadi di dalam Ibrani tadi? Saksi iman. Bahkan kita semua yang ada di dalam ruangan ini, kalau
kalau Tuhan mau lihat kita punya dosa di masa lalu, bahkan saja mungkin sebelum kita ada di dalam ruangan ini, kita masih sempat-sempatnya mungkin saja kita sempat berbuat sebuah kesalahan, tetapi Tuhan tidak memperhitungkan semua. Amin. Sebab Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Demikian pula dengan rahmat. Memang ketika itu Yesus belum mati, tetapi kita akan melihat bahwa apa yang diperhitungkan kepada Rahab sebagai iman. Saya ulangi, kita akan melihat pada malam hari ini apa yang diperhitungkan oleh Tuhan kepada Rahab sebagai iman. Ya, kita akan buka dulu Yakobus. Sebelum Yakobus kita kembali ke Ibrani tadi. Kita kembali dulu ke Ibrani tadi. Ibrani pasal berapa tadi? Ayat berapa? Semuanya sangat pintar. Ya. Jadi apa yang diperhitungkan oleh Tuhan kepada Rahab sebagai iman? Tolong catat baik-baik. Ingat baik-baik. Yang pertama, di akhir daripada pembacaan tadi, atau bagian akhir daripada ayat yang sudah kita baca tadi, dikatakan karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Jadi yang pertama, apa yang diperhitungkan Tuhan kepada Rahab sebagai iman, yang pertama adalah, kok diam? Kok sepi? Masih adakah di sana? Karena apa? Karena ia atau karena Rahab telah menyambut pengintai itu dengan baik. Karena bisa saja dia begitu mereka muncul, dia berteriak, bisa saja kan? Hai kamu orang Israel, buat apa kamu ke sini? Untuk apa kamu ada di sini? Kamu datang untuk mengintai kota ini kan? Pergi kamu dari sini, bisa saja. Tetapi dia memilih untuk menyambut pengintai itu yang pertama. Dan saya akan kemas di dalam satu poin. Coba kita lihat Yakobus pasalnya yang kedua. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-25. Tolong salah seorang baca untuk kita. Tolong ADP baca untuk kita. Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Ya, terima kasih. Di sini dikatakan ia dibenarkan karena perbuatannya. Perbuatannya satu ialah yang tadi, menyambut pengintai itu. Perbuatannya yang kedua, ya, menyembunyikan pengintai itu di soto rumahnya. Itu perbuatannya yang kedua. Yang ketiga ada di sini, menolong
kemudian, ya, kemudian dia naik ke atas soto rumah itu dan berbincang-bincang kepada mereka, dan ada kesepakatan yang dibuat. Kemudian Rahab menurunkan mereka pakai tali dari jendela rumahnya. Kita tahu cerita itu, bukan? Itu adalah perbuatannya. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, dan saya mau bilang, 3 hal ini dia lakukan atas dasar rasa takutnya kepada Allah Israel. Yang setuju bisa katakan amin. Amin. Dia melakukan itu oleh karena seluruh bumi, seluruh negeri Kanaan, seluruh orang-orang Kanaan, bukan hanya orang yang ada di kota Yeriko saja, tetapi seluruh negeri gemetar mendengar nama Tuhan Allah Israel yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan Rahab melakukan semua itu karena digerakkan oleh satu, yaitu rasa takutnya kepada Tuhan Allah Israel. Yang saya sebut bahwa rasa takutnya itu kepada satu pribadi yang benar. Kegentaran akan Allah menghinggapi hatinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, yang mendengar tentang perbuatan ajaibnya Tuhan, menyelamatkan orang Israel dari tangan musuh, mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan. Bukan cuma Rahab saja, saudara. Dikatakan seluruh bumi, seluruh penduduk negeri, termasuk Raja Yeriko. Jadi saya mau bilang di sini bahwa sekalipun mereka sama-sama mendengar tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, tentang kedahsyatan yang Tuhan buat di depan orang Israel, bagaimana Dia melindungi orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka dengan mana yang turun dari surga, bagaimana sepatu di kaki mereka tidak robek sekalipun mereka berjalan selama 40 tahun. Bukan hanya Rahab saja, Raja Yeriko pun mendengarnya, bahkan semua orang mendengarnya, tetapi responnya berbeda. Respon Rahab sangat berbeda. Raja Yeriko tetap memilih untuk mengandalkan dewa-dewinya dan masih menyuruh orang untuk mencari pengintai-pengintai itu. Tetapi Rahab memilih untuk menyelamatkan pengintai-pengintai itu karena mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Jadi responnya yang berbeda. Dan saya mau bilang kepada kita, perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, ada banyak sekali mujizat yang Tuhan buat. Nanti pada poin yang kedua kita akan bahas. Dan itu sudah berlangsung selama berapa puluh tahun? 40 tahun. Yang lain? Yang lain? Berapa puluh tahun? Sudah 40 tahun. Tetapi ingatan Rahab luar biasa. Yang setuju? Amin. Ingatannya luar biasa. Kita pulang dari persekutuan, orang tanya, firman dari apa tadi? Lupa. Belum berapa jam. Siapa yang khotbah? Siapa yang me'el? Yang begitu mungkin kita tidak lupa. Tetapi giliran tanya, firmannya dari mana? Kita lupa. Tetapi Rahab 40 tahun. Ya. Kalau
kita mau bilang dengan kehidupan kita sehari-hari, mungkin saja dia masih kecil. Tahu? Mungkin saja dia masih kecil. 40 tahun. Sehingga mereka sampai pada titik di mana mereka harus merebut tanah Kanaan. 40 tahun. Tetapi Rahab masih ingat. Rahab masih ingat. Dan seperti yang saya katakan tadi, oleh karena dia mendengar, dia simpan di dalam hatinya, dia merenungkan tentang bagaimana si Allah orang Israel ini. Sekalipun dia belum pernah, saya katakan tadi, diajari secara langsung, tetapi dia simpan di dalam pikirannya dan di dalam hatinya. Sehingga begitu ada kesempatan, dia melakukan. Amin. Kadang-kala kita punya kesempatan pun kita masih mencari kesempatan lain untuk melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan hanya saudara, saya juga manusia masih daging. Kenapa saya bilang kita mesti belajar satu hal yang menarik dari perempuan yang berprofesi sebagai perempuan Sunda? Saya percaya ketika kita orang baik-baik ini yang rajin persekutuan doa, rajin ke gereja, rajin ibadah rumah tangga, mau melakukan sesuatu yang baik. Apalagi sekarang zaman kasih karunia, Roh Kudus tinggal di dalam hatiku dan hatimu. Saya percaya kalau kita meresponinya dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut akan Tuhan, maka firman itu akan bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali yang kita renungkan adalah kalau saya ini hari harus melakukan apa? Kalau saya tidak tahu saudara. Lebih banyak, jujur, lebih banyak kita merenungkan ini hari apa yang harus kita lakukan. Ini hari barang laku atau tidak. Iya kan? Ini hari menelpon sama siapa. Ini hari saya cek dengan siapa. Ini hari saya nonton film apa. Iya. Ya, ini hari saya makan apa? Ini hari pakai baju apa? Ini hari ke RD atau tidak? Di dalam pikiran kita lebih banyak yang demikian dibanding kita merenungkan firman Tuhan yang sama dengan saya, katakan amin. Ya. Dan kita belajar. Ya. Tidak ada yang sempurna. Kita perlu belajar. Jadi 3 hal tadi saya kemas di dalam satu poin yang namanya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang 3 tadi kemas dalam satu poin. Oleh karena dia memiliki rasa takut akan satu pribadi yang benar, yaitu Allahnya orang Israel. Yang berikut, masih di dalam Yosua pasal 2 tadi, kita akan memperhatikan di sana. Jadi yang kedua, apa yang kemudian diperhitungkan oleh Tuhan sebagai iman kepada Rahab? Saya sebut sebagai sebuah pengakuan. Ya. Tadi kan dia mendengar dan dia memiliki rasa takut di dalam hatinya dan dia melakukan perbuatan-perbuatan baik tadi. Sekalipun dia masih sebagai orang berdosa. Jadi dia melakukan kebohongan itu, dia masih sebagai orang berdosa.
belum mengenal Tuhan. Amin. Yang kedua, yang diperhitungkan kepada Rahab sebagai iman adalah sebuah pengakuan. Kita perhatikan ayatnya yang ke-9 daripada Yosua pasalnya yang kedua. Sudah dapat? Dikatakan demikian, dan berkata kepada orang-orang itu, atau Rahab berkata kepada orang-orang itu, aku tahu. Katakan aku tahu. Saya tahu. Selanjutnya, bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ini sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan yang diucapkan oleh mulut seorang Rahab kepada kedua pengintai itu ketika pengejar-pengejar itu sudah pergi dan dia naik ke atas soto untuk berbincang-bincang kepada pengintai-pengintai itu, dan dia katakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Rahab tahu bahwa Tuhan telah memberikan tanah Kanaan itu kepada orang-orang Israel. Karena itu memang yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham jauh sebelum Rahab mengakui itu, memperkatakan itu. Saya sebut ini sebagai sebuah pengakuan yang luar biasa, yang kemudian diperhitungkan kepadanya sebagai iman. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini. Yang lain berusaha untuk menyerang orang Israel dengan kekuatan mereka, dengan tenaga mereka, dengan hikmat mereka, dengan kebijaksanaan mereka. Tetapi Rahab tahu. Dia tahu. Dan dia mengakui bahwa kengerian terhadap orang Israel telah menghinggapi semua penduduk. Lalu kemudian ayatnya yang ke-10. Sebab kami mendengar. Dia tidak mengatakan bahwa saya mendengar, tetapi kami. Kami ini berapa orang? Banyak. Ya. Kami atau seluruh penduduk negeri ini telah mendengar apa? Bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kami. Kita tahu bagaimana orang Israel dikejar oleh Raja Firaun bersama pasukan-pasukan berkuda. Mau mundur musuh, mau maju laut, dan cerita yang sangat tidak asing bagi kita. Tuhan katakan, angkat tongkatmu. Bilang kepada siapa? Kepada Musa. Belah laut itu sehingga orang Israel berjalan di tanah kering. Dan kita tahu air laut menjadi tembok kiri dan kanan, dan orang Israel menyeberang di tanah yang kering. Kemudian tentara Firaun mengejar dari belakang, dan air laut kembali menutupi mereka. Rahab mendengar itu, saudara. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas, yang menghalangi jalan mereka, bangsa yang menghalangi jalan mereka. Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka, dan semua itu didengar oleh kami, kata Rahab, didengar oleh semua, saudara. Pengakuan yang berikut, ya, di dalam pengakuan tadi
Tadi sudah kita lihat yang pertama. Yang ke berikut, ayatnya yang ke-11. Ketika kami mendengar itu, yaitu perkara-perkara yang tadi, laut menjadi kering dan raja-raja dikalahkan. Ketika kami mendengar itu, apa yang dia katakan sebagai pengakuannya? Tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Stop di situ. Ini sebuah pengakuan yang luar biasa, bukan? Lalu yang berikut, lanjut. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Artinya dia mengakui bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang hebat. Amin. Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang mengeringkan laut, Allah yang mengalahkan musuh, bahkan Allah yang mengampuni dosa. Berarti dia mengakui bahwa tidak ada Allah yang sama seperti Allahnya orang Israel. Itu sebabnya dia bilang, sebab Tuhan Allahmu atau Tuhan Allah orang Israel ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada Allah lain. Amin. Ini sebuah pengakuan yang diucapkan oleh mulut seorang perempuan berdosa. Dan saya percaya ketika dia mengucapkan ini, restorasi terjadi. Saya percaya. Roma 10 ayat 10 berkata, percaya di dalam hati. Lalu selanjutnya, mengaku dengan mulut. Kalau belum percaya dan mengucapkan, itu namanya apa? Kalau belum misalnya kita dengar tentang seseorang yang baik hati, suka menolong orang, ya kan? Kita sudah dengar. Tetapi kita tidak percaya dia bisa melakukan itu. Contoh, kemudian bercerita dengan seseorang, dia sebenarnya tidak percaya, tetapi oleh karena dia rasa tidak enak saja. Oh iya, dia baik. Contoh, kira-kira penafsiran saudara apa? Munafik. Iya toh? Orang bilang lain di hati, lain di bibir. Ada lagi istilah muka belakang. Jadi di belakang omong lain, di muka omong lain. Tetapi dengan Tuhan tentu saja tidak bisa demikian. Amin. Saya percaya pengakuan yang diucapkan oleh Rahab yang mengatakan sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, itu adalah pengakuan dengan penuh kegendaran, penuh ketakutan. Dan pengakuan seperti inilah yang menurut saya yang diperhitungkan kepadanya sebagai iman. Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa Rahab diselamatkan, Rahab dibenarkan, Rahab diluputkan oleh karena sebuah kebohongan. Amin. Dan tidak ada alasan bagi kita bahwa ada bohong untuk sebuah kebaikan. Amin. Itu sebabnya sangat penting sebuah pengakuan. Kalau cewek-cewek mah tahu, ibu-ibu mah tahu. Kalau bapak-bapak cenderung, mohon maaf bapak, tahu diam sudah.
maunya lu harus kasih penjelasan. Amin. Cuman saya kok. Amin. Dengar bapak-bapak, sebuah pengakuan sangat-sangat penting. Bukan hanya di hadapan Tuhan, di hadapan para istri sekalipun. Kalau bapak-bapak lumayan sih mereka. Yang penting lu ada di situ sudah aman. Dia tidak usah tahu apa-apa. Tetapi ibu-ibu nih, lu lambat pulang. Lu dari mana? Ayo ngaku. Betul tidak? Betul tidak? Betul ternyata. Lu dari mana? Buat apa? Lu buat apa? Jalan. Lu jalan dari siapa? Terus makan. Lu makan dari siapa? Lu makan apa? Harganya berapa? Tanya semua. Karena setiap wanita perlu penjelasan. Amin. Amin. Dan ketika mereka mengetahui sebuah kesalahan, mereka butuh sebuah pengakuan. Saudara, bapak-bapak coba angkat tangan. Bapak. Jadi bantu. Ya, yang penting suara saya didengar ya. Kalau su bilang lu dari mana, dari sini, bapak-bapak anggap su selesai ini. Betul tidak? Iya kan? Contoh saja, Bapak Dea contoh. Bapak dari mana nih? Dari kantor toh. Su selesai. Tapi karena lambat pulang, Mama Dea tidak contoh. Tidak puas. Tadi dari kantor, sehingga isi bensin, maunya seperti itu. Jelas, harus jelas, harus terperinci, baru hatinya plong. Sudah ngomong semua masih tanda tanya. Betul gak? Tiga ya yang dia ngomong Pernah alami seperti betul gak? Tiga bila perlu besok dia keluar, saya ikut diam-diam. Saya mulai berimajinasi, ini Rahab nih, ya layaknya seorang perempuan, ya beberapa pengakuan dia ucapkan. Karena apa? Karena dia belum mengenal Allah, belum mengenal secara pribadi. Beda dengan kita. Kalau kita sudah kenal Tuhan, hal kecil pun mungkin kita tanya Tuhan. Saat kita kesulitan, kita Tuhan, saya harus apa? Sesat di jalan, Tuhan, saya harus kemana? Hanya juga jangan sedikit-sedikit bilang Tuhan ngomong sama saya. Kadang-kadang pikiran kita, hati kita, kita bilang Tuhan ngomong sama saya. Tanya Tuhan tuh bagus, tetapi jangan sedikit-sedikit Tuhan ngomong sama saya. Pengakuan seorang Rahab diperhitungkan kepadanya sebagai iman. Dan ketika dia membuat pengakuan itu, saya percaya terjadi komunikasi antara mereka. Peminta-peminta itu berjanji, kami akan datang dan menyelamatkan engkau serta seisi rumahmu, ayahmu dan ibumu dan orang-orang yang bersama dengan engkau. Haleluya.
Dan kita tahu ketika orang Israel datang kembali, ya ampun, saya pikir saya baru mulai khotbah 8:30. Bagaimana nih? Potong kok? Lanjut kok? Tapi yang lanjut hanya sedikit saja. Saya harus tahu diri. Lanjutnya juga lepas. Apalagi ada yang tunggu di sana di warung Surame. Intinya malam hari ini kita sudah belajar 2 poin dengan 6 hal penting di dalamnya. Amin. Jadi kalau dalam pikiran kita masih kurang jelas, baca lagi ulang Yosua pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai akhir. Baca kisahnya sampai Yosua pasal 6. Bagaimana orang Israel datang lagi dan menyelamatkan si Rahab dengan tanda apa? Tanda apa? Benang. Ayo, benang apa? Ini ketahuan ini tidak baca Alkitabnya di rumah. Benang apa? Misi. Ya. Karena pengintai itu berkata, ikatlah tali kermisi ini, karena ini menjadi tanda bagi kami. Rumah yang tidak ditemukan ada tali kermisi terikat, maka semuanya dihancurkan. Bukan dihancurkan oleh pasukan Israel, tetapi dihancurkan oleh Tuhan. Kita tahu bagaimana kota Yeriko diruntuhkan oleh Tuhan, kan? Dikelilingi 1 kali selama 6 hari, dan di hari yang ke-7 dikelilingi selama 7 kali. Sangkakala ditiup, lalu mereka berseru, lalu rubuhlah kota itu. Tidak ada yang tersisa kecuali rumah si Rahab. Amin. Dia diselamatkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan tidak hanya itu saja, dia dibawa keluar dari kota, dari tembok itu. Sekalipun tembok bagian rumahnya tidak runtuh, tetapi dia tetap dibawa keluar dan tinggal di luar perkemahan orang Israel. Dan tahukah saudara, Rahab ini kemudian derajatnya diangkat oleh Tuhan, menikah dengan salah satu pria Yahudi yang bernama Salmon. Iya bukan? Ayahnya Boaz, Obed, Isai, Daud. Dan kita tahu Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Berarti dia menjadi perempuan yang luar biasa. Dia dibenarkan oleh Tuhan, dia disucikan oleh Tuhan, dia diampuni dosanya oleh Tuhan, dia diperbaharui hidupnya oleh Tuhan. Dan tidak hanya itu saja. Dan Tuhan bilang, tunggu nanti aku kasih bagianmu di sorga. Tetapi di bumi pun Tuhan izinkan dia untuk menikmati hidupnya selayaknya seorang wanita baik-baik. Dan kemudian dia dipilih Tuhan menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosaku dan dosamu, yaitu adalah dosa kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan tetap merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan lagu yang sebelum firman tadi dengan hormat tim altar, mohon bantuannya. Kau Bapa yang mengasihi. Itu toh tadi. Ya, kita nyanyikan itu. Kita merenungkan kasih Tuhan. Sambil kita menyanyikan ini lagu, kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan, yang tidak menghitung segala dosa dan pelanggaran kita, yang tidak menghitung kebobrokan kita, tidak menghitung manusia-manusia lama kita yang kita buat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Haleluya.